Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo netizen. Perkenalkan, aku Faunia, Aku Mutiara, Aku Rafalian dan aku Atar. dan kita dari Sekbid Sekbid 4. 4. Nah, di sini kita udah ada di Museum Basuki Abdullah. Kita mau ngapain sih kalau di sini? Nah, di sini tuh kita bakal mempelajari mengenai biografi dari sang legenda pelukis Indonesia yang bernama Franciscus Saverius Basuki Abdullah. Dan kita akan mempelajari beberapa lukisan yang ada di dalam museumnya. Yuk ikuti keseruannya! In this night of starry sky, my baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. I reassured that every day my love is strong and gently placed in your heart is shown up clearly the thought. Every mountain, every sea can never stray a bird in need, no matter the state of space and time. Keep us close and keep us dear, not just today, but every year. You were made to be a focus in my mind. But if you don't want my love, and if you Pada masa pendudukan Jepang, Basuki Abdullah aktif dalam gerakan Putra atau Pusat Tenaga Rakyat sebagai pengajar seni lukis bersama Kusnadi dan Zaini sebagai muridnya. Ia juga terlibat dalam Keimin Bunkashidosho bersama tokoh-tokoh seni rupa Indonesia lainnya. Saat revolusi, Basuki Abdullah berada di luar negeri dan meraih ketenaran internasional pada tahun 1943 dengan memenangkan sayembara melukis potret Ratu Juliana di Amsterdam dan mengungguli 87 pelukis Eropa. Kemenangan ini memperkenalkan namanya ke dunia dan mengangkat nama Indonesia. Sejak saat itu, Basuki Abdullah berkeliling Eropa untuk memperdalam seni lukisnya, terutama di negara Italia dan Prancis. Ia terkenal sebagai pelukis potret handal, terutama dalam melukis wanita cantik dan tokoh-tokoh terkenal, dengan gaya realisnya yang kuat dan sentuhannya yang romantis. Ia juga menggambar berbagai lukisan seperti pemandangan, flora, fauna, serta tema-tema perjuangan dan pembangunan. Ia juga sering membuka pameran seni dan lukisannya telah tersebar ke berbagai dunia, bahkan hingga lebih dari 20 negara di dunia. Setelah menetap lama di Thailand, ia pun dipanggil ke istana mereka untuk menjadi pelukis tetap dan akhirnya menetap di Jakarta pada tahun 1974. Halo netizen, aku Alia dari Sekbid 8 bersama partner aku Jingga dari Sekbid 8. Nah, jadi kita berdua ini lagi dalam satu ruangan yang penuh lukisan para seniman yang memiliki banyak nama. Nah, tapi hari ini kita bakal bahas satu lukisan yang menarik perhatian aku sama kalian banget nih. Nah, namanya itu Relief Satir, karya Gali Reza Suseno yang dibuat pada tahun 2016. Nah, karya ini tuh menampilkan banyak banget aneka karam yang bisa kalian lihat tuh warnanya pastel kan. Dan ini tuh disusun secara tadi-aturan loh. Nah, sekedar informasi aja nih, kalau Gali Reza Suseno itu milih abstrak kayak gini karena dia tuh sebenarnya ngaku nggak sengaja buat karya seperti ini, karena karya seperti ini tuh menurut dia murni abstraksi dari satria generasi muda yang lagi butuh. Nah, kalau zaman dulu itu kan relief itu candi-candi yang menceritakan tentang kisah mitologi yang memiliki banyak pesan moral yang dapat kita ambil untuk generasi selanjutnya. Nah, karena zaman ini telah berubah, berganti lurus dengan perubahan pola pikir, jadi karya Gali Reza Suseno ini representasi relief yang abstrak atau absurd, tidak beraturan dan dengan warna pastel yang memiliki makna kearifan mitologi lokal dari nenek moyang yang tak lagi relevan dengan semangat zaman ini. Manusia berhadapkan dengan banyak informasi serta pengetahuan luas serta dibanjiri oleh mitos-mitos asing yang dapat mendistraksi nilai aslinya. Nah, jadi itu dibalik makna lukisan ini. Halo netizen, jadi di sini aku Cika dari Sekbid 8 dan aku
lihat dari segi kegelapan, Di sini kita ingin menjelaskan lukisan yang dibuat oleh Basuki Abdullah yang ia hadiahkan kepada istrinya, yaitu lukisan Nataya Narerat. Jadi, Nataya Narerat merupakan istri keempat dari Basuki Abdullah. Lukisan ini dibuat pada tahun 1990. Nah, cerita di balik lukisan ini yaitu pada tahun 1962 di Thailand diadakan kontes kecantikan, lalu Basuki Abdullah dipilih menjadi anggota Dewan Juri. Nah, di situ Basuki Abdullah bertemu dengan Nataya Narerat yang saat itu sedang ikut kontes kecantikan. Nah, Nataya Narerat mendapat juara 2 atau runner-up. Sejak saat itu, Nataya Narerat mendapat banyak sekali tawaran seperti menjadi model iklan, menjadi penyanyi, menjadi bintang film, atau menjadi modelnya Basuki Abdullah. Dari sekian banyaknya tawaran tersebut, Nataya Narerat memilih menjadi modelnya Basuki Abdullah. Hal itu dikarenakan bagi Nataya Narerat, Basuki Abdullah itu memiliki arti tersendiri meskipun usia mereka tuh berbeda jauh loh guys. Usia Nataya Narerat saat itu berusia 16 tahun, sedangkan usia Basuki Abdullah berumur 48 tahun. pertama kali Nataya Narerat dilukis oleh Basuki Abdullah, ia memakai pakaian berwarna pink. Mereka sering bertemu di studio, kafe, rumah, ataupun tempat lainnya. Setiap kali Basuki Abdullah pergi keluar kota, Nataya Narerat selalu dipamiti oleh Basuki Abdullah. Pada suatu hari, Basuki Abdullah bertanya, "Can you marry me?" Jawab Nataya Narerat, "I will ask my mother first." Akhirnya Basuki Abdullah pergi untuk melamar Nataya Narerat dan bertemu ibunya. Akhirnya lamaran itu pun diterima oleh ibunya. Meskipun ibunya sudah mengingatkan kepada Nataya Narerat bahwa umur mereka sangat jauh dan Basuki Abdullah termasuk orang asing. Namun bagi Nataya Narerat umur tidak begitu penting. Akhirnya karena sang putri sudah sangat mencintai Basuki Abdullah, ibunya pun menyetujui lamaran tersebut. Nah, bagi Nataya Narerat sendiri, Basuki Abdullah itu orangnya romantis, humoris, sabar, dan dia mampu menyesuaikan dirinya dengan Nataya Narerat. Sejak Nataya Narerat berusia 9 tahun, Nataya Narerat sudah ditinggalkan ayahnya atau ayahnya sudah meninggal dunia, sehingga Nataya Narerat tidak mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Maka dari itu, ketika ia bertemu dengan Basuki Abdullah, ia seperti mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Pada tanggal 25 Oktober 1963, akhirnya Basuki Abdullah dan Nataya Narerat menikah di catatan sipil Bangkok. Nah, itu cerita dibalik dari lukisan ini loh guys. Sekian dari kita. Bye-bye. Oke Delitizen, sekarang kita udah ada sama salah satu staff di Mus Badung. Nah, kita kenalan dulu sama staffnya. Selamat datang adik-adik semuanya dan salam kenal. Nama saya Musli sebagai edukator atau pemandu di Museum Musik Abdullah. Oke, kalau gitu kita bakal nanyain beberapa pertanyaan nih ke Kang Musli. Pertanyaan pertama, koleksi mana yang menurut staff di sini paling menarik atau signifikan dalam museum ini? Untuk koleksi lukisan terutama ya, yang ada di Museum Musik Abdullah itu yang mungkin bisa menjadi koleksi atau karya favorit pengunjung biasanya itu temanya pemandangan. Salah satunya itu yang berjudul Flora Fauna Kekayaan Angka. Nah, lukisan tersebut itu menggambarkan alam bawah laut yang ada di Indonesia dengan wanita cantik yang berenang di sekitarnya ataupun yang ada di dekatnya kayak gitu. Keistimewaannya adalah saat kita melihat gitu di lukisan tersebut, seolah-olah itu pandangan ataupun tatapan dari wanita itu tuh mengikuti kita yang sedang melihatnya. Nah, itu yang mungkin yang bisa dibilang salah satu lukisan favorit yang ada di sini. Menarik banget ya guys. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pihak museum berupaya memastikan koleksinya itu tetap aman dan terjaga? Baik, kalau untuk segi keamanan dan juga perlindungan terhadap karya gitu ya. Jadi setiap kali dalam
setiap harinya gitu ya, 1 kali 24 jam itu pihak petugas keamanan museum itu selalu melakukan patroli atau keliling lah di sekitar area museum, mengecek berbagai area ataupun ruangan, khususnya storage yang dimana di dalamnya itu terdapat koleksi yang ada di museum. Selain lukisan juga ada koleksi lainnya berupa patung, topeng, dan juga wayang kulit, dan juga beberapa barang koleksi seni yang lain. Nah, selain itu juga kalau untuk menjaga dari sisi perawatan ataupun kondisi lukisan ataupun koleksi, setiap hari Senin itu di saat museum tutup untuk kunjungan, jadi kita staf itu bersama dengan tim konservator gitu ya, mengadakan perawatan ataupun konservasi terhadap koleksi yang ada di museum. Jadi bisa jadi yang dilakukan adalah perawatan ringan gitu, atau perawatan preventif. Salah satunya seperti itu. Jaga banget ya guys. Nah, jadi untuk pertanyaan terakhir Pak, apakah ada acara atau kegiatan yang akan diadakan atau biasa diadakan di museum? Untuk kegiatan yang ada di Museum Basuki Abdullah tentunya tidak jauh dengan cakupannya dengan dunia seni ataupun lomba lukis, umumnya seperti itu biasanya. Nah, di Museum Basuki Abdullah untuk tahun ini, tahun 2025, kita berencana mengadakan lomba lukis untuk berbagai tingkatan dari SD, SMP, dan SMA. Lombanya itu kemungkinan nanti akan digelar itu sekitar bulan-bulan menjelang hari jadinya museum, tanggal 25 September 2001. Tanggal 25 September. Jadi kenapa tanggal tersebut? Karena Museum Basuki Abdullah itu kan berdiri tahun 25 September 2001. Nah, biasanya memang setiap kali akan mendekati hari jadi museum, jadi kita tuh sering mengadakan kegiatan. Kalau dulu pernah ada lomba lukis seperti Basuki Abdullah Art Award. Jadi di lomba Basuki Abdullah Art Award itu, kalau itu dikhususkan untuk rentang usianya 17 sampai 30 tahun. Jadi dari sekolah ataupun mahasiswa dan juga umum gitu. Nah, kalau untuk tahun ini kita lebih fokus untuk mengadakan lomba untuk siswa. Jadi yang tadi saya sampaikan untuk tingkatan SD, SMP, dan SMA. Itu aja pertanyaan dari kita. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama. Dadah. Wah, nggak kerasa nih kita sudah berada di penghujung opok. Apakah perjalanan kita kali ini menambah pengetahuan kalian? Nambah dong pastinya. Wah, semoga video kali ini bisa bermanfaat Dan dapat menambah ilmu pengetahuan kalian. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.